Oke, bertemu lagi di Heroes Time, di mana hari ini Anda bakal ngebahas tentang Commander Gates episode 10 sampai 13. Ya, kenapa harus ngebahas 4 episode itu? Karena emang sudah dijalankan episodenya dan Anda pengen lanjutin ngebahas sedikit atau ya poin-poin pentingnya aja di Commander Gates ini. Dan ya mungkin karena kenapa maksudnya nggak kemana-kemana aja ngebuat dari 10, 11, 12, 13 gitu, karena cukup sibuk dengan PAS. Apakah kalian sudah selesai PAS-nya? Ya mungkin kalian sudah selesai ketika saya atau Anda udah upload video ini mungkin kali ya. Tapi hari ini bakal ngebahas atau sedikit poin-poin penting dari episode 4 episode itu adalah episode 10, 11, 12, 13 gitu. Langsung aja kita masuk ke Heroes Time. Nah, jadi pembuka arc, kita masuk ke pembuka arc dulu. Jadi arc ini dibuka dengan S yang menang dalam desain grafis untuk sekian kalinya, dan permintaannya untuk kali ini adalah para anggota desain grafis menjadi keluarganya. Ya, dan di arc ini kita diperlihatkan karakter baru, yaitu adalah Hareruya Win sebagai Panjek, dan dua peserta baru juga, itu adalah tante-tante sama kakek-kakek. Kan walaupun dua orang ini yang si tante-tantenya ini tuh mati di episode 10 dan kakek ini retired karena menggantikan si Tycoon. Itu mungkin sinopsis singkatnya, dan ya begitulah untuk arc ini dibuka dengan si X ini masih mencari tahu tentang identitas atau ya semacam jadi mata-mata lah di desain grafis ini. Panjek ini atau Panjek yang disuruh oleh desain grafis, ya, atau dia sebagai mata-matanya dan disuruh sama si Game Master juga. Dalam episode 10 kita diberitahu si Hareruya Win ini disuruh desain grafis untuk menjatuhkan S sama si Game Master, dikarenakan si S ini menang terus-menerus dan permintaannya pasti akan menuju rahasia desain grafis atau dia mengukit tentang masalah atau rahasia-rahasia yang ada di dalam di desain grafis. Makanya si Game Master ini suruh Panjek, dan Hareruya Win sepertinya akan dikasih sesuatu sama si Game Master ini. Bahkan si Hareruya Win ini sempat minta bantuan atau minta apa ya, itu kayak nawarin bantuan ke si Kazuma. Lu mau gak nih bantuin gua buat ngalahin si Gates ini? Dan emang semakin lama semakin sini S ini bakal menuju hal-hal yang menarik banget buat kita kulik tentang si desain grafis ini gitu. Menurut kalian gimana tentang Panjek yang disuruh oleh Game Master ini? Tulis kolom komentar di bawah. Bapaknya Neon yang ternyata adalah orang dalam desain grafis. Ya, seperti kita tahu, Neon ini harusnya nggak ikutan lagi dalam desain grafis kali ini. Tapi malahan si Neon ini ngikut dalam desain grafis. Ternyata bapaknya si Neon ini adalah orang dalam dari desain grafis. Jadi dia meminta Game Master untuk si Neon ini ikut dalam permainan desain grafis tersebut. Dan kayaknya bapaknya Neon ini punya kaitan yang erat sama si Game Master ini. Apakah dia yang memodali desain grafis ini atau dia petingginya juga? Kalau kita lihat dia ini kaya loh. Pasti bisa aja nih dia mendanai desain grafis ini atau mendukung adanya desain grafis. Karena belum ada alasan yang jelas kenapa si Neon ini ikut dalam desain grafis kali ini. Orang misterius yang mengasih Comet Rice Buckle ke S. Jadi di episode 13 kita diperlihatkan lagi karakter baru yang mengasih Comet Rice Buckle ke S, yaitu Niram dan sekretarisnya bernama Samas. Nah, Anda punya beberapa teori. Di sini sepertinya beliau ini adalah salah satu manajemen dan Game Master ini kelihatan kaget kenapa si S ini dikasih buckle. Kalau kata Niram, Game Master aja ikut campur terus buat apa permainan ini, itu kata Niram. Jadi bisa aja nih dia ini yang mengendanain si atau dia emang ikut ngebuat juga si desain grafis ini, dan dia sepertinya ikut ngebuat Rice Buckle juga. Makanya dia seenaknya ngasih Comet Rice Buckle ke S dan membantu si S ini. Bisa dilihat juga di tabletnya asistennya bahwa isinya tuh adalah tentang
apa ya, itu kayak data-data dari si desain grafik, data-data dari si Rice Buckle itu. Ada Rice Buckle Monster, Beat, ada Fever, sama si Comet Rice Buckle. Dan teori satu lagi nih, bisa aja dia ini bapaknya si S. Aduh tuh jelek banget ya teorinya sih, tapi itu masih teori yang aneh banget menurut aneh ya, tapi ini kepikiran aja gitu. Bisa dilihat cara ngomongnya dan gaya rambutnya, makanya si S ini kayak nggak kaget ketika Comet Rice Buckle ini muncul. Ya walaupun mungkin sudah dikasih tahu sama si asistennya di awal episode 13 untuk diajak kerjasama gitu. Menurut kalian mana tentang si orang misterius bernama si Miram dan asistennya bernama Samas? Salah satu anggota, mungkin dia juga donatur, sepertinya donatur dari si desain grafik. Sampai juga belum tahu tujuan dia apa buat ngasih atau kerjasama si S ini. Apakah dia ingin menjatuhkan desain grafik juga, atau dia pengen si Cinerap ini pengen banget nih mengambil ahli si desain grafik ini gitu kan. Kita nggak tahu juga buat kedepannya gimana. Orang misterius yang membuat Yamato. Nih di episode 11 kita diperlihatkan lagi karakter baru yang ngebuat Yamato ini, yaitu Bapak. Dan diperlihatkan banyak ID core dan desain driver para pemain yang sudah mati. Dan di episode ini, di arc ini juga ada Yamato yang bisa Henshin. Bisa aja Yamato yang bisa Henshin ini adalah para peserta desain grafik sebelumnya yang sudah mati. Jadinya bisa Henshin dan punya pemikiran atau dia punya kesadaran diri mungkin. Dan di sini dia sangat ingin menghancurkan desain grafik mereka Yamato yang berevolusi ini. Kata dia capek kalau Yamato ini kalah terus. Jadinya dia ingin menguasai dunia dan menghancurkan desain grafis ini. Masih belum diketahui siapa orang ini dan sejauh apa kaitannya dengan desain grafis dan game master. Dan kenapa Yamato ini bisa berevolusi? Apakah ini adalah mayat-mayat atau bekas-bekas para peserta di desain grafik yang sudah mati? Menurut kalian mana? Tulis kolom komentar di bawah. S yang nggak bisa minta desain grafik untuk mencari ibunya. Di episode 11 kita dikasih tahu bahwa S ini pernah menulis di desain card untuk mencari ibunya. Tapi malah nggak bisa. Di sini kita tahu bahwa desain grafik nggak bisa mewujudkan apa yang kita mau. Tapi bisa aja si desain grafik ini punya misteri tentang ibunya si S. Mungkin mereka tahu di masa lalu mungkin ya. Atau bisa saja emang ibunya masih hidup dan sejak itulah S ini pengen mencari tahu tentang desain grafik ini. Makanya dihalang sama si Game Master, takutnya dia malah melewati batas gitu. Dan tahu rahasia-rahasia sampai si S ini minta tolong nih. Sampai-sampai nih ya si S ini minta tolong ke Neon untuk mencari tahu juga tentang desain grafik ini. Kita lihat saja untuk episode berikutnya. Nah, sedikit info saja. Jadi si cewek ini masih ikut juga dalam desain grafik di episode 12. Jadi dia muncul lagi dan Henshin jadi Commander Tycoon. Dan dia punya keinginan itu adalah mengembalikan orang-orang yang sudah mati dalam desain grafik kehidupan yang normal gitu kan. Itu sangat mulia sekali. Apakah Tycoon akan menang di episode atau pertandingan kali ini? Kita tunggu saja. Bakal yang sudah muncul di 4 episode ini ada Beat Rice Buckle yang dipakai Neon di episode 10 dan dipakai sama CS di episode 11. Ada Fever Rice Buckle dimana sistemnya kayak slot gitu. Bakal ini muncul di episode 11, dipakai S pertama kali dengan Fever Boost dan dipakai oleh semua peserta di episode 11. Ada Tycoon, terus ada Neon, ada Panjek dan Gits juga gitu. Dan terakhir adalah Comet Rice Buckle yang muncul di episode 13 yang dipakai oleh S dan formnya adalah Jet and Cannon. Oke, mungkin sekian dulu buat episode 10-13. Ini adalah poin-poinnya, jadi nggak bakal konsepnya kayak kemarin. Kenapa? Karena kebanyakan, takutnya panjang durasinya gitu. Dan di episode ke depan atau di episode minggu ini gitu kan, minggu ini adalah kemunculannya si Commander Glare yang dan dia adalah si Girodi atau Game Master yang berubah gitu kan. Untuk segi bentuk aneh cukup suka karena emang aneh mengingatkan dengan si Kamen Rider Faiz. Oke, mungkin sekian dulu buat pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa kalian berteori juga di kolom komentar di bawah. Ada pengen denger, dan kalau misalnya kekurangan dalam pembahasan ini, tulis kolom komentar di bawah aja karena ini butuh beberapa referensi gitu kan ya. Oke, sampai jumpa di episode Heroes Time berikutnya. Bye bye, ciao.